Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga keadaan kalian di rumah bersama orang tua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga kalian selalu semangat, ya, walaupun harus belajar melalui daring atau dalam jaringan. Baik anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia, ya, setelah PTS ini kita akan masuk ke bab 3. Ya, bisa kalian siapkan buku kalian dan silakan dibuka bukunya halaman 64, bab 3. Ya, judul dari bab 3 yang akan kita pelajari di sini adalah memaknai kehidupan melalui cerpen, ya. Jadi, cerpen itu adalah salah satu karya sastra, ya. Dengan cerpen seseorang bisa mengungkapkan idenya, ya, gagasannya, kemudian pikiran-pikirannya tentang kehidupan, ya. Makanya dalam sebuah cerpen kita akan bisa mengetahui suatu kehidupan masyarakat, ya, konflik yang ada di dalamnya dan sebagainya, ya. Baik anak-anak, sebelumnya apa sih yang disebut dengan cerpen, ya? Cerpen merupakan karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang, ya, atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Jadi cerpen, ya, seperti juga namanya cerita pendek, itu isinya hanya sebagian kehidupan seorang, ya, atau cerita yang diceritakan dengan ringkas, ya, dengan ringkas hanya pada suatu episode. Jadi tidak panjang seperti novel. Kalau novel itu berepisode-episode, mulai orang itu dari kecil bahkan sampai tua, bahkan sampai meninggal. Nah, kalau cerpen itu lebih ringkas, ya, dan bisa dibaca dalam sekali saja. Sedangkan kalau novel itu harus bahkan beberapa kali dibaca, ya, untuk bisa menyelesaikannya. Nah, cerpen dan novel ini keduanya sama-sama karangan fiktif atau tidak nyata, ya. Baik. Ciri-ciri cerpen adalah bersifat fiktif, ya. Jadi kebanyakan, ya, cerpen itu hasil khayalan seseorang, ya, tidak terjadi di kehidupan yang nyata. Walaupun isi dari cerita cerpen itu ada dalam kehidupan nyata, ya. Jadi memang diambil dari pelajaran-pelajaran dari kehidupan yang ada sehari-hari, ya. Tetapi kejadiannya tidak nyata, alias fiktif, ya. Kemudian panjang cerpen kurang dari 10.000 kata. Biasanya kalau dalam sebuah lembaran itu hanya 2 lembar, ya, 2 lembar atau kurang dari itu, ya. Jadi hanya 10.000 kata, kurang dari itu. Kemudian cerpen habis dibaca dalam sekali duduk. Nah, biasanya kita membaca cerpen kalau tidak ada suatu keperluan mendadak, biasanya selesai dibaca sekali duduk aja sudah selesai, ya. Nanti anak-anak akan melihat beberapa contoh cerpen, ya. Kemudian memiliki kesan tunggal atau aspek kehidupan. Jadi satu hal tentang aspek kehidupan, ya. Kemudian bersifat padu, padat dan intensif. Jadi tidak terlalu bertele-tele, ya, karena memang bacaannya ini ringkas, ya. Kemudian terdapat konflik, ya, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. Jadi ada konflik kemudian selesai saja, ya. Tidak sampai konflik itu bertumpuk-tumpuk sehingga berepisode-episode, ya. Tidak seperti itu. Kemudian hanya terdapat satu alur saja, ya. Satu alur berarti satu kejadian saja, ya. Kemudian ciri yang terakhir, perwatakan atau penokohan dilukiskan secara singkat, ya. Jadi tidak terlalu dijelaskan secara detail bagaimana watak atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen itu, ya. Baik. Kemudian anak-anak,
Dalam sebuah cerpen ya, kita ada yang disebut dengan unsur pembangun ya. Unsur pembangun cerpen. Apa sih ini? Unsur pembangun cerpen adalah unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah cerpen. Nah, ini apa saja? Unsur sebuah cerpen ada dua, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan nanti ada unsur ekstrinsik ya. Sekarang kita bahas dulu yang unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Ya, jadi apa yang ada di dalam cerpen itu, tidak dari luar cerpen ya. Nah, apa sih unsur intrinsik yang pertama? Yaitu tokoh ya, tokoh dan karakter tokoh. Apa ini? Yaitu pemeran atau orang yang memerankan tokoh. Jadi dalam sebuah cerpen itu kan ada beberapa tokoh ya, tokoh-tokoh dengan karakter yang berbeda-beda. Dalam sebuah cerpen itu dibagi menjadi 3 tokoh ya, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Definisinya adalah tokoh protagonis adalah tokoh yang biasanya berperilaku baik ya, dan dia menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Kalau dalam bahasa gampangnya menjadi lakonnya dia ya. Kemudian yang kedua, tokoh antagonis itu adalah tokoh yang biasanya berperilaku jahat ya, atau tidak baik. Jadi biasanya berkonflik dengan si tokoh protagonis. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis. Nah, ini kadang yang kita terlupa ya dengan tritagonis, yaitu tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis dan biasanya berperilaku baik. Jadi mereka adalah tokoh sampingan ya. Tokoh sampingan yang biasanya berpihak kepada si protagonis ya. Baik, jadi itu unsur intrinsik yang pertama tadi, tokoh. Kemudian yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah latar atau setting. Nanti dihafalkan ya. Latar ini adalah, apa sih latar ini? Yaitu sebuah gambaran tentang tempat ya, kemudian hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerpen ya, atau bisa disingkat dengan latar adalah menggambarkan tempat, waktu, suasana peristiwa dalam cerita ya, itu disebut dengan latar dan harus ada ya. Jadi unsur-unsur intrinsik ini harus ada dalam sebuah cerpen. Tidak boleh ada tokoh tapi tidak ada latar, tidak mungkin kan ya, pasti ada tempatnya, kemudian kapan terjadinya, kemudian suasananya seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu alur ya. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur atau biasa disebut dengan plot. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi biasanya cerita ini bersambung habis begini, atau karena begini kemudian terjadi begitu. Nah, itu disebut dengan alur. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Ya. Kehadiran alur dalam dapat membuat cerita berkesinambungan atau saling saling berhubungan ya. Baik, kemudian yang keempat, unsur intrinsik cerpen yang keempat adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita ya. Sudut pandang ini ada beberapa macam ya. Bisa sudut pandang orang pertama, biasanya dia menggunakan gaya aku ya dalam ceritanya. Jadi tokoh yang ada dalam cerpen itu dibahasakan dengan aku dengan kata ganti orang pertama ya, itu berarti sudut pandang orang pertama. Bisa juga sudut pandang peninjau atau orang ketiga, maka dia banyak menggunakan dia ya, seolah-olah si pencerita itu orang ketiga ya. Dan ada juga sudut pandang campuran, artinya sudut pandang aku dan sudut pandang peninjau digabung menjadi satu ya. Baik, kemudian yang kelima itu gaya bahasa ya. Gaya bahasa ini apa sih?
Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ya. Biasanya gaya bahasa ini kadang membuat suatu cerita itu menjadi indah, ya. Karena pemilihan diksi atau pilihan katanya itu ya, itu menggunakan kata-kata yang bermakna lain, ya. Misalkan dengan menggunakan majas, ya, dengan penghematan kata, ya, seperti itu. Baik, kemudian yang keenam adalah tema, ya. Apa sih tema ini? Ya, tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga dengan ide cerita, ya. Jadi dengan adanya tema maka cerita itu muncul, ya. Tentang apa sih ceritanya? Nah, itulah yang disebut dengan tema. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan. Kalau belum baca maka hanya paham sepotong, ya, dan tidak tahu. Bisa jadi temanya jadi berkurang kalau kita bacanya belum selesai. Kemudian yang ketujuh adalah amanat, ya. Apa sih amanat ini? Amanat ini digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan misinya, pesannya, ya. Baik hal itu bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang berupa pemecahan masalah atau jalan keluar, ya, terhadap persoalan yang ada. Jadi misalkan setelah membaca cerita itu maka pembaca akan bisa mengambil pelajaran atau amanat atau pesan dari penulis bahwa misalkan kalau kalian melakukan ini maka akan terjadi seperti ini, ya, maka jangan lakukan, ya, atau kebalikannya, seperti itu. Baik anak-anak, tadi adalah unsur-unsur intrinsik, ya. Baik, jadi yang pertama adalah tema cerita. Kemudian alur, ya, dibolak-balik gak apa-apa, ya. Ini jadi tema cerita dulu, alur, kemudian penokohan atau karakter, kemudian latar, tempat waktu, ya, sosial atau kondisi, kemudian sudut pandang, ya. Baik. Sekarang kita mau melihat dulu unsur yang kedua, ya, yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Apa sih unsur ekstrinsik, ya? Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, ya. Jadi di luar isi cerpen tersebut, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun cerita sebuah karya, tapi mempengaruhi nanti cerita itu, ya. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah latar belakang penciptaan, ya, berkaitan dengan tujuan dari karya sastra. Jadi maksudnya cerita itu dilatar belakangi dengan apa sih, ya? Misalkan zaman perang sedang berkecamuk, ya. Kemudian dilatar belakangi dengan agar para pembaca, ya, mempunyai jiwa nasionalisme, ya, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, sejarah latar belakang pengarangnya, ya, berkaitan dengan kondisinya seperti sosial, masyarakat dari karya sastra sosial. Misalkan maksudnya apa? Suatu cerpen itu dibuat atau ditulis, ya, dalam kondisi sosial masyarakat yang seperti apa, ya? Di pedesaankah, ya, di perkotaankah, ya? Kemudian di zaman sudah modernkah, ya? Atau kemudian di zaman perangkah, ya? Kemudian yang ketiga, kondisi masyarakat, ya, berkaitan dengan kondisi sekarang dari karya sastra seperti pemanasan global atau kondisi masyarakat di mana banyak kriminal dan sebagainya, ya. Kemudian yang keempat, unsur psikologis, ya, berdasarkan apa? Psikologis penulisnya atau pengarangnya. Misalkan jiwa pengarangnya itu dia mempunyai jiwa yang cinta seni, maka cerpennya nanti kebanyakan akan membahas tentang berbagai macam fakta atau fenomena dalam seni, ya, dan sebagainya. Misalkan psikologis dari pengarangnya itu dia seorang politikus, maka nanti cerpennya juga tidak jauh-jauh dari tema itu, ya. Baik anak-anak, sekarang
kita akan setelah kita tadi membahas tentang unsur-unsur pembangun ya dari sebuah cerita pendek ya. Kalian bisa melihat unsur pembangun di buku kalian halaman 70 ya. Nanti bisa kalian baca lagi halaman 70, halaman 71, dan di situ ada contoh ya. Di halaman 72, halaman 73, halaman 75 ya, sampai jadi dari halaman 72 sampai halaman 75. Baik, ada tugas untuk anak-anak nanti ya. Setelah kalian melihat video ini dan kalian membaca halaman 70 sampai 71, anak-anak nanti membaca membaca cerpen halaman 72 sampai 75. Kemudian kerjakan aktivitas 2. Ya, kerjakan aktivitas 2 di buku tulis dan silahkan difoto dan di-submit ke grup. Ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam struktur cerpen. Kalau tadi unsur-unsur pembangunnya, sekarang struktur. Ya. Struktur itu apa sih? Struktur itu adalah susunan, ya. Jadi kalau tadi unsur-unsur bangunnya itu bahan-bahannya apa saja, kalau struktur itu adalah susunannya seperti apa sih sebuah cerpen yang bagus itu, ya. Baik. Yang pertama yaitu orientasi. Ya. Silakan kalian bisa sambil membuka buku kalian di halaman 82. Ya. Dalam tahap orientasi ya, di sebuah cerpen ya, kita akan dikenalkan dengan tokoh dan latar ceritanya ya. Jadi kalau boleh dibilang orientasi ini adalah pembukaannya, siapa aja sih tokohnya ya, kemudian latarnya itu seperti apa, suasananya ya. Kemudian struktur yang kedua adalah komplikasi. Apa komplikasi? Dalam komplikasi ini kita akan menemukan tahap penjalinan konflik, dimulai dari munculnya konflik ya. Jadi mulai ada konflik antara tokoh, bisa jadi tokoh protagonis dengan tokoh antagonis atau sama-sama protagonis, mulai muncul konflik. Kemudian konflik itu meningkat ya, dan akhirnya konflik itu memuncak atau klimaks ya. Itu disebut dengan komplikasi, dan disinilah biasanya cerpen itu sudah mulai menarik ya. Kemudian yang ketiga ya, struktur yang ketiga adalah evaluasi. Apa sih evaluasi? Konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Jadi tadi di komplikasi konflik muncul sampai demikian memuncak. Nah, di evaluasi inilah mulai diarahkan pemecahannya ya, solusinya. Kemudian yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik ya. Jadi di sini di resolusi ini adalah follow up dari evaluasi ya, bagaimana solusi yang terbaik dari berbagai konflik. Coba kalian baca, biasanya sebuah cerpen pasti isinya begitu. Kita dengarkan dengan tokohnya, kemudian mereka konflik ya. Ada masalah, kemudian masalah itu mulai mau ditemukan jalan keluarnya ya, kemudian akhirnya solusinya bagaimana dari pengarang. Biasanya ada yang solusinya happy ending, ada solusinya yang sad ending ya. Baik anak-anak, kemudian yang berikutnya adalah bahasa ya, bahasa yang digunakan seperti apa ya. Dalam bab ini kalian bisa menemukan pembahasan tentang unsur kebahasaan cerpen ya di halaman 86 ya, di halaman 86. Jadi setelah struktur ya. Jadi dalam sebuah cerpen itu kan menggunakan bahasa ya, dan bahasa dalam karya sastra itu diusahakan untuk sebagus mungkin, seindah mungkin, sehingga pembacanya tertarik untuk membaca ya.
Baik, kalian lihat di halaman 86. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam sebuah cerpen yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif, ya. Menggunakan kalimat deskriptif. Apa sih kalimat deskriptif? Yaitu kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang atau peristiwa, ya, sehingga pembaca seperti melihat, seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan seperti apa yang digambarkan oleh pengarang, ya. Kalimat deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan latar dan tokoh dalam cerpen. Jadi penggambarannya seperti apa? Dia menggambarkan, mendeskripsikan, ya. Dia menggunakan kalimat-kalimat deskriptif, ya. Yang kedua, pengarang menggunakan kata atau kalimat ekspresif, yaitu kalimat yang digunakan atau kata-kata yang digunakan itu mampu mengekspresikan perasaan. Jadi kalau yang tadi kalimat deskriptif itu menggambarkan seperti apa tokoh dan suasananya, kalau kalimat ekspresif itu bagaimana kata-kata dan kalimat itu mampu mengekspresikan perasaan pengarang, ya. Melalui apa? Melalui perkataan atau omongan para tokoh, ya. Biasanya di sini pengarang menggunakan kata seru, kata serapan, ya. Kemudian menggunakan penggunaan simbol dan sebagainya. Kalian bisa lihat contohnya di halaman 87. Ya. Kalian lihat di situ ada contoh ngeong, tanda seru, ya. Itu adalah kalimat ekspresif. Kemudian lagi bawahnya rasakan. Ya, seperti itu, ya. Itu kalimat ekspresif, ya, untuk menggambarkan perasaan pengarangnya bagaimana, ya. Baik. Kemudian yang ketiga menggunakan majas. Majas itu apa sih? Majas itu biasa disebut juga dengan gaya bahasa, ya. Apa manfaatnya majas digunakan dalam sebuah novel? Yaitu untuk memperoleh efek tertentu. Intinya biar indah, ya. Dengan majas, teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif ataupun ekspresif. Nah, anak-anak, majas ini dibagi menjadi beberapa, ya. Ada majas repetisi, ya. Kemudian ada majas eufemisme, ada majas litotes, ada majas pleonasme, kemudian ada majas hiperbola, ya, atau hiperbol, kemudian majas simile, majas metafora, majas personifikasi, dan majas ironi. Seperti apakah itu? Anak-anak silahkan baca halaman 87 dan halaman 88, ya. Jadi silahkan nanti dipelajari, ya, dengan repetisi. Apa sih repetisi? Repetisi dari kata repeat, ya, diulang-ulang. Jadi untuk memperindah bahasa dalam cerpen itu biasanya pengarang mengulang-ulang. Contohnya, aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Apa yang diulang-ulang di sini? Ya, aku. Kenapa diulang-ulang sih? Ya biar indah bahasanya, terdengar puitis. Kemudian eufemisme, ya. Eufemisme itu majas yang menghaluskan kata-kata yang sebenarnya dianggap kasar atau kurang sopan. Contoh, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Nah, dibebas tugaskan padahal maksudnya apa? Dipecat, ya, tapi dihaluskan dengan kata dibebas tugaskan, ya, atau dirumahkan misalkan. Padahal kasarnya apa? Dipecat. Kemudian majas litotes, ya, yaitu majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Contohnya, maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekedarnya. Padahal misalkan yang dibawa itu yang mewah, ya. Atau silahkan mampir ke gubuk saya. Nah, padahal kan bukan gubuk tetapi rumah, ya, rumah yang mewah bahkan mungkin. Nah, dia menggunakan majas litotes. Kemudian pleonasme. Ya, pleonasme itu adalah apa? Ya, menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Padahal fungsinya itu sama, tapi apa? Untuk apa? Untuk menekankan. Contoh, anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali.
Padahal sebenarnya cukup menggunakan apa? Sangat cerdas atau cerdas sekali atau amat cerdas ya, tapi ini digabung-gabung padahal maknanya sama ya. Ini namanya majas pleonasme. Kemudian majas hiperbol, yaitu majas yang memberi makna secara berlebihan. Contoh, harga cumi menggila di pasar, maksudnya sangat mahal, bukannya menjadi gila ya, tapi saking mahalnya maka disebut menggila ya. Kemudian misalkan dengan kematian anak itu seisi rumah banjir air mata. Nah, itu menggunakan hiperbol. Jadi seolah-olah air matanya seperti banjir, maksudnya semuanya pada bersedih dan semuanya pada menangis, seperti itu. Kemudian simile. Simile adalah majas yang menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain yang sederhana. Ya, tujuannya apa? Agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Contoh, bentuk alisnya aneh seperti semut hitam besar berbaris ya. Nah, itu seperti itu adalah simile. Artinya apa? Alisnya kok aneh ya, seperti apa sih? Nah, digambarkannya seperti semut hitam besar berbaris, artinya alisnya itu gede banget ya, gede dan panjang. Nah, seperti itu. Kemudian metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contoh, ia harus bekerja membanting tulang. Padahal kenyataannya kan tidak membanting tulang. Jadi dilambangkan seolah-olah tulangnya dibanting-banting. Artinya adalah bekerja keras ya. Kemudian dia memukul anak kucing itu dengan membabi buta. Nah, seolah-olah apa? Seolah-olah seperti orang buta yang kelabakan gitu ya, memukulnya ya, seperti itu. Kemudian personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati seperti manusia. Contohnya awan hitam melahap langit dengan buasnya. Seolah-olah awan hitam ini diumpamakan seperti manusia dengan kata melahap langit ya. Contoh lagi misalkan si raja api, si jago merah ya, si jago merah melahap desa itu ya, artinya kebakaran itu menghabiskan desa itu, seperti itu. Itu personifikasi. Kemudian yang terakhir adalah ironi, yaitu menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Jadi kebalikannya yang diucapkan, padahal maksudnya menyindir. Misalkan kita ngelihat orang itu berpakaian lusuh ya, lecek, tidak rapi, kemudian dikatakan rapi sekali seragammu, tak pernah disetrika itu gitu, ya. Artinya kan antara rapi sekali dengan tak pernah disetrika itu berlawanan ya. Baik anak-anak, itu adalah macam-macam majas, di mana majas ini digunakan sebagai salah satu ciri kebahasaan dalam cerpen ya. Baik, untuk pertemuan sekarang kita cukupkan ya di bagian 1 ini sampai di struktur bahasanya ya, struktur kebahasaannya atau unsur kebahasaannya ya. Baik anak-anak, untuk tugas ya, tadi kalian udah ibu suruh untuk menganalisis, mencari ya di halaman 75 ya, temanya dan sebagainya ya, unsur-unsur pembangun cerpennya apa saja disebutkan ya. Jadi tugasnya di halaman 75 ya. Apakah ada tugas lagi Bu ya? Tugas lagi ya, satu lagi, anak-anak tolong baca halaman 88. Ada cerpen ya, 88 sampai dengan 91. Ketemu? Kemudian kalian lihat ada tabel di situ, isilah tabel berikut sesuai isi cerpen tersebut. Anak-anak disuruh apa? Disuruh mengisi tabel yang berkenaan dengan unsur kebahasaan. Ya, contohnya apa? Misalkan nomor 1, unsur kebahasaan penggunaan kalimat deskriptif. Anak-anak tolong dicari bukti atau datanya di dalam cerpen itu yang mana yang menunjukkan penggunaan kalimat deskriptif. Paham? Begitu juga nomor 2, penggunaan kata atau kalimat ekspresif. Yang mana sih yang menggunakan kata-kata ekspresif? Ya, jadi ini dikerjakan di mana? Di buku
tulis, atau boleh juga di kertas diketik boleh, kemudian di foto ya. Kemudian penggunaan majas, yang mana yang menggunakan majas dalam cerpen tersebut itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini anak-anak mendapatkan 2 tugas. Silahkan nanti dikerjakan di kertas, kemudian di foto, diketik, ditulis boleh, di buku boleh, buku tulis ya. Nah, setelah itu nanti pekan depan insya Allah kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis cerpen insya Allah. Baik anak-anak ya, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya, untuk hari ini cukup, insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.